praktik di minggu kedua udah lancar terlaksana. Mudah-mudahan semua pasien yang reschedule segera selesai. Pada akhirnya Mas Angga bisa membuka pendaftaran pasien baru dan bisa melayani kalian yang nantinya akan terdata di pasien Jalan Kesembuhan Angga Prajabuana. Jadi doakan mudah-mudahan semuanya lancar, berjalan lancar. Semua pasien reschedule yang saya tangani pada akhirnya Mas Angga bisa segera membuka untuk pasien baru. Ini udah minggu kedua, jadi kurang lebih karena bukanya masih setengah hari sampai jam 2 ya, baru selesai baru 400 sampai 600 pasien lah. Untuk sisanya mungkin nanti di minggu-minggu depannya mudah cepat selesai. Jadi mungkin habis ini ada beberapa info yang akan saya sampaikan ya. Mas Angga mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera buat kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Mas Angga akan menyampaikan beberapa informasi berhubung masih banyaknya netizen atau calon pasien Mas Angga Prajabuana yang tanya-tanya bagaimana info pendaftaran, cara pendaftaran, bagaimana cara untuk ketemu Mas Angga. Padahal info ini udah 3 tahun yang lalu udah Mas Angga sampaikan di akun YouTube atau Facebook Angga Prajabuana ini. Jadi sebelum Mas Angga sampaikan beberapa informasi, terus kalian kalau memang mau tanya tentang bagaimana cara ketemu saya, bagaimana info pendaftaran, bagaimana penanganan penyakit, bagaimana untuk mengatasinya, ramuan apa yang pas. Jadi yang mau tanya silahkan like dan share video Mas Angga ini. Jadi yang udah share, Mas Angga akan jawab pertanyaannya. Jadi Mas Angga apa pertanyaannya, jadi Mas Angga saya udah share pertanyaannya langsung. Jadi Mas Angga 15 menit aja bikin video live ini ya. Jadi yang beruntung pasti akan Mas Angga jawab, khusus yang nge-share aja. Jadi info pertama yang Mas Angga akan sampaikan yang jelas untuk ketemu saya. Bagaimana sih caranya ketemu Mas Angga? Bagaimana sih caranya untuk bisa ditangani oleh Mas Angga Prajabuana? Gampang aja guys. Gampangnya gini loh. Kalau pengen ketemu saya dan pengen Mas Angga layani, kalian harus punya antrian. Jadi harian harus terdata dulu di pasien Angga Prajabuana. Antriannya ini bagaimana cara mendapatkan antriannya? Antrian itu bisa kalian dapat melalui via telepon dan via WA. Ya, jadi via telepon dan via WA, dan itu pun masih kita buka nanti bulan Oktober ya Maya. Oktober Mas Angga buka kalau di nomor telepon di 085 212 536 754. Jadi Mas Angga ulang 085 212 536 754. Itu aktif hanya hari Senin aja ketika pembukaan pendaftaran pasien baru. Sebelum pasien baru itu dibuka, jadi nomor ini pasti akan nonaktif. Insya Allah nanti Oktober Mas Angga baru buka pendaftaran pasien baru. Dan yang kedua caranya bagaimana? Pendaftaran via WA di 081 358 111 090. Jadi pendaftarannya hanya 2 cara itu, jadi via telepon dan via WA. Dan itu pun Mas Angga masih buka Oktober. Oke guys, Oktober. Jadi belum ada info pendaftaran pasien baru karena Mas Angga masih menyelesaikan pasien yang reschedule. Oke guys. Next. Pastikan terdata dulu biar kalian tidak kecewa. Kenapa? Karena semua pasien udah tersistem. Hari ini, tanggal ini, jam segini itu sudah ada antriannya semua. Dan itu sampai Oktober kita penuh. Jadi mohon maaf, biar kalian gak kecewa, pastikan punya antrian dulu baru ke tempat saya. Jangan datang sebelum punya antrian, biar kalian gak kecewa. Nanti petugas akan menolak kalian karena semuanya udah tersistem, terschedule, tertib, rapi. Nggak ada pada akhirnya penumpukan masal lagi. Jadi pastikan terdata baru datang ke tempat Mas Angga biar kalian nggak kecewa jauh-jauh ya. Oke. Info lengkap kalian bisa cek di YouTube ini, di YouTube Angga Prajabuana P17ET di akun YouTube atau di Facebook Angga Prajabuana. Ini yang bisa live. Selain akun yang bisa nge-live seperti ini, itu akun palsu. Jadi hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Angga Prajabuana yang sekarang lagi marak, akun-akun palsu yang mengatasnamakan saya. Mas Angga nggak pernah nginbox kalian.
Saya nggak pernah ngebalas messenger. Jadi pendaftaran hanya via telepon dan via WA. Jadi kalau ada akun palsu yang membalas messenger atau menghubungi kalian, makanya hati-hati, jangan pernah mencantumkan nomor telepon di kolom komentar. Itu akan menjadi sasaran empuk penipu untuk menghubungi kalian. Jadi hati-hati, akun yang resmi hanya ini aja, yang lain itu palsu. Dan untuk yang pasien reschedule nanti pasti akan dihubungi oleh petugas Mas Angga. Oke? Lanjut. Nah, ini juga banyak yang bertanya, Mas, bisa nggak 1 kali sembuh? Kan banyak yang gitu, Mah. Guys, ini bukan sulap, ini pengobatan. Memang ada ketika pasien stroke digendong langsung jalan, ada. Itu lihat kasusnya seberapa lama dan seberapa parah. Dan biasanya kalau Mas Angga memang punya insting itu akan sembuh, Mas Angga gak banyak omong, Mas Angga kerjakan, tek 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 tek, selesai bisa jalan, Mas Angga akan suruh jalan. Tapi kalau si pasien itu butuh proses, Mas Angga akan bilang proses, karena mungkin kasusnya yang terlalu parah. Ini butuh proses, Bu. Makanya kita kasih yang namanya jadwal kontrol. Jadwal kontrol itu fungsinya apa? Mas Angga untuk maintenance pasien itu sampai dia selesai atau sampai dia bosan untuk berobat dengan saya. Jadi untuk pasien yang butuh proses pengobatan, harap bersabar. Ini bukan simsalabim telur jadi itik, ya. Sekali langsung sembuh. Kita bukan Tuhan, kita hanya manusia biasa. Tidak ada kuasa di sana. Jadi kesembuhan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Metode pengobatan, banyak yang tanya Mas ya, metode pengobatan di totok saraf ala Mas Angga. Gak ada di dunia, the one and only Angga Prajabuana. Versi saya, mungkin totok saraf yang lain ada, tapi untuk tipe yang kayak saya ini gak ada. Memang Mas Angga aja satu-satunya. Jadi kalau ada yang ngaku guru saya, ada yang ngaku-ngaku seperguruan, kakak seperguruan, itu dia bohong, karena hanya ada Mas Angga Prajabuana aja. Oke, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mas Angga, apalagi oknum-oknum yang mengaku seperguruan atau sama dengan saya. Itu nggak ada, hati-hati. Untuk yang beragama Islam, kenapa Mas Angga suruh baca sholawat? Karena sholawat itu obat terbaik di dunia versi saya, ya. Dan untuk yang beragama non-Islam, itu bisa berdoa sesuai keyakinan dan agama kalian masing-masing. Oke, banyak yang bertanyakan, Mas, saya non-muslim bisa berobat enggak? Bisa, agama apapun bisa, yang penting kalian punya antrian. Oke, yang penting punya antrian. Mas Angga mau agama apapun, Mas Angga akan layani. Kita Bhinneka Tunggal Ika, kita saudara semuanya. Ketika berobat, kalau yang muslim Mas Angga suruh baca sholawat. Ketika yang beragama lain atau non-muslim, bisa berdoa sesuai agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Oke? Nah, untuk ini juga tadi ada pertanyaan juga. Ya nggak tahu lah, dia orang seneng saya atau enggak, Mas Angga nggak peduli. Kalau memang Mas Angga nggak ada hasil, nggak akan dikejar orang dari ujung barat, ujung timur, bahkan dunia. Ya enggak? Karena kenapa orang semuanya mengejar Mas Angga, pengen ketemu dengan Mas Angga? Karena ngelihat hasil nyata, bukan hanya omongan semata. Hasil Mas Angga testimoninya bukan 1-2 orang, ribuan, puluhan, mungkin udah ratusan ribu yang saya tangani. Dan alhamdulillah rata-rata sukses dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah keyakinan, sugesti itu tergantung kalian sendiri. Nah, kalau emang yakin berobat di tempat Mas Angga, pastikan terdata pasien dulu baru datang ke saya, ya. Tapi tetap yakinlah itu kesembuhan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mas Angga hanya perantara saja. Kalau memang pasien itu bisa sembuh dalam 1 kali pengobatan, Mas Angga nggak banyak ngomong. Mas Angga akan langsung kerjakan dan akan langsung saya buktikan. Kalau pasien itu memang butuh proses, Mas Angga pasti akan bilang, Bu, ini butuh proses, Pak, ini butuh proses. Silahkan kalian tanya kepada semua pasien yang udah Mas Angga kerjakan. Nah, untuk tarif, ada yang tanya tarif juga, mah. Padahal udah Mas Angga udah sering jelaskan. Untuk tarif, ya, kalau kalian udah punya antrian, kalian mau bawa duit atau enggak masalah, ya. Mas Angga nggak pernah narif. Kalian mau ngasih duit, monggo, alhamdulillah. Kalian nggak mau ngasih pun nggak masalah. Nggak ngasih duit buat saya berobat nggak masalah. Yang penting kalian sembuh, Mas Angga udah senang. Kan saya sering bilang gitu. Kalian mau ngasih ucapan terima kasih, saya terima.
kalian mau ngasih doa buat saya, apalagi itu Mas Angga lebih terima. Semoga Mas Angga sehat, panjang umur, banyak rezeki. Kalian bayar itu udah cukup. Jadi untuk pasien yang terdata jangan takut untuk masalah tarif di saya. Mas Angga nggak pernah tarif. Yang penting kalian sediakan ongkos aja untuk ke tempat saya. Ketika sampai di tempat saya, kalian nggak perlu ngasih duit, nggak masalah. Kalian kalau ada rezeki mau ngasih duit pun, Mas Angga ya alhamdulillah. Yang penting kalian terdata, punya ongkos buat ke tempat saya, udah itu cukup. Untuk masalah tarif, Mas Angga nggak pernah tarif. Nggak usah kasih, nggak apa-apa. Doain saya ya. Yang penting Mas Angga sehat, panjang umur, banyak rezeki, itu aja cukup. Oke guys, udah jelas ya, Mas Angga udah sampaikan. Apalagi mungkin mah? Apalagi yang mungkin kalian mau tanyakan? Karena ada 5 menit lagi, Mas Angga 15 menit aja bikin live ini. Yang mau tanya monggo, ada 5 menit mah. Monggo yang mau tanya, yang udah share monggo. Mas Angga saya udah share, tolong langsung pertanyaannya 5 menit aja karena Mas Angga ada acara. Yuk, apa Mas itu mah pertanyaannya? Patah tulang nggak bisa. Patah tulang. Patah tulang Mas Angga nggak bisa kalau urusan tulang. Mas Angga urusan saraf. Pendaftaran tinggal cek Facebook Angga Prajabuana atau YouTube Angga Prajabuana P17ET. Oke. Pendaftaran masih baru dibuka Oktober loh ya guys. Mana yang udah share? Mas Angga jawab pertanyaannya. Amin. Semoga kalian juga sehat terus, panjang umur. Nanti kalau memang rezekinya pasti ketemu Mas Angga. Rezeki nggak kemana kok guys. Masih banyak jalan untuk mencari kesembuhan, bukan cuma di Mas Angga aja. Jadi tetap semangatnya. Peluang selalu ada ketika manusia itu mau berusaha. Mungkin kenapa Mas Angga jadi prioritas? Karena mereka ngelihat hasil kerja saya yang benar-benar nyata, bukan hanya omongan semata. Karena ini pengobatan, bukan pemerasan. Oke? Pengobatan bukan pemerasan. Itu perlu digarisbawahi. Pengobatan yang ya sukarela dari kalian tapi hasilnya luar biasa, ya mungkin Angga Prajabuana. Karena kita niatnya ibadah. Kalian sembuh saya udah senang. Gagal ginjal. Gagal ginjal. Kalau yang mau tanya penyakit monggo, Mas Angga saya udah share langsung pertanyaannya. Gagal ginjal itu susah untuk ditangani. Kalau dia sebelum cuci darah, Mas Angga bisa untuk menggagalkan cuci darahnya dengan catatan kondisi pasiennya masih bagus mah. Kalau udah cuci darah, kita udah terbatas untuk memberikan sesuatu karena makannya udah terbatas, minumnya juga terbatas. Itu yang jadi masalah berat. Kalau dia sebelum cuci darah, penanganannya itu lebih mudah daripada pasien yang sudah cuci darah. Oke? Apalagi 3 menit lagi mah. Lambung, GERD. Lambung, GERD, asam lambung, ginjal yang sebelum cuci darah, bisa untuk liver juga. Daun beluntas 1 genggam, rebus, airnya 1,5 gelas jadi 1 gelas. Diminum 1 gelas 1 kali sehari malam mau tidur. Itu untuk lambung, asam lambung, ginjal belum cuci darah, liver. Kalian bisa coba itu di rumah. Jadi murah meriah, gratis, ada di alam semua untuk obatnya. Next one. Sesak nafas. Sesak nafas, kalian bisa bikin kunyit putih madu pagi, malam. Batang serai 1 batang, potong kecil-kecil, rebus airnya 1,5 gelas jadi 1 gelas. Malam hari sebelum tidur diminum. Pagi kunyit putih madu, malam rebusan batang serai. Mas Angga jawab yang udah share aja ya. Mas Angga saya udah share langsung pertanyaannya di belakang. Jamu untuk wasir, wasir ambeien atau beol darah. Ini yang biasanya banyak terjadi. Untuk penanganan lem awal bisa pakai jus buah naga, atau yang sudah parah bisa pakai daun sirih 3 lembar. Potong kecil-kecil, rebus airnya 1,5 gelas jadi 1 gelas. Diminum 1 gelas 1 kali sehari malam hari sebelum tidur. Itu untuk wasir ambeien BAB darah. 3 menit lagi mas, setengah 8 kita berangkat. Varicocele ini juga salah satu penyebab orang susah hamil. Untuk laki-laki pada akhirnya kualitasnya spermanya akan jelek ketika dia kena varicocele. Orang juga tanya, kenapa sih Mas Angga kok pinter banget ngejawab semua penyakit? Oh ini udah kerjaan saya guys. Ya udah terbiasa. Anatominya saya juga lengkap. Anatomi itu dibutuhkan untuk mendiagnosa dan menganalisa kondisi pasien. Ketika kita nggak tahu anatomi, nggak tahu penyakitnya apa, gimana mau kita ngobati, apalagi asal-asalan. Kalau cuma mau tebak-tebakan linu-linu, anak SD pun bisa.
Saya bisa. Mama pun bisa, istri saya bisa. Tapi untuk mendiagnosa penyakit secara tepat, detail dan sesuai dengan anatomi medis, gak semua orang bisa. Loh, Mas Angga bisa menganalisanya dengan tepat, cepat, dan cermat. Nah, itulah kemampuan saya yang mungkin gak dimiliki orang lain. Kalau cuma tebak-tebakan anak SD bisa guys. Tinggal kasih ayat, beres. Nah, gitu aja. Tapi yang didapat sembuh atau enggak? Mbah Deken. Lagi mam. Apalagi? Mana yang udah share? Mas Angga jawab yang udah share. Mas, saya udah share. Langsung pertanyaannya. Like dan share video Mas Angga ini. Stroke susah jalan. Kalau stroke, daun kunyit putih seperempat kilo diparut, daun salam seperempat kilo. Daun salam 1 genggam, kunyit putih seperempat kilo, daun salam 1 genggam, rebus airnya 11 gelas jadi 8 gelas. Diminum 1 gelas 1 kali sehari. Malam sebelum tidur, sisanya taruh kulkas. Besok mau minum, hangat dulu segelas baru minum lagi. Itu untuk stroke, kolesterol, asam urat, trigliserid, lemak, dan lain-lain yang berhubungan dengan lemak. Next, mium, makanan yang harus dihindari. Untuk mium yang jelas Mas Angga biasanya untuk pasien saya nggak tahu kalau pasien-pasien yang lain. Kalau mium biasanya saya suruh hindari semua makanan dan minuman instan. 1, 2, hindari makanan yang berlemak. Ya, banyak makanan berlemak itu aja sih biasanya kalau Mas Angga untuk mium. Obat alami batuk kering, kunyit putih, madu, umi javana. Next, yang udah share mana? Udah share Mas, sakit punggung, teh, jahe, madu. Teh panas segelas tanpa gula. Ambil jahe segini aja diparut, peres ke tehnya, ampasnya buang, campur madu secukupnya. Pagi dan malam kalian bisa minum. Mana yang udah share? Mas, saya udah share. Benjolan di payudara. Apa benjolan? Bisa ambil bunga melati secukupnya, ditumbuk, tempelkan ke benjolannya, kasih kasa, kasih plester. Malam mau tidur kasih, bangun tidur buka. Emang kalau capek itu selesai aja. Apa jangan? Oke. Apa katanya apa itu? Mas, saya udah share. Tolong obat untuk kista, kunyit putih madu. Itu untuk kista, oke? Kunyitnya direbus apa diparut? Kunyit putih 1 jengkal diparut. Kunyit putih 1 jengkal diparut, kasih air 5 sendok, kemudian kalian peras, campur madu secukupnya. Madu itu untuk menetralisir rasa pahit di kunyit, agar orang yang menderita asam lambung pun bisa mengkonsumsinya, karena rasa pahitnya bisa kita netralisir pakai madu. Apa lagi? Enggak, kalau yang punya lambung. Nah, makanya kasih madu secukupnya itu untuk menetralisir rasa pahit di kunyit biar dia aman di lambungnya. Nah, itu kunyit putih madu bisa digunakan untuk 1 kista, 2 mium, penyumbatan, sperma jelek itu bisa digunakan semua. Batuk, pilek gak mari-mari, sinusitis, polip, penyumbatan, rahim retro, hampir semua kunyit putih madu itu bisa. Dengan catatan yang punya asam lambung banyakin madunya dan jangan terlalu banyak minum. Yang kedua, yang tensinya tinggi, yang tensinya rendah jangan terlalu banyak, karena kunyit putih madu ini sifatnya bisa menurunkan tekanan darah. Oke? 1 menit lagi. Apa lagi? Apa yang mau kalian tanyakan? Konsultasi gratis. Gratis, nggak usah bayar. Kalau konsultan kalian bayar mahal ini guys. Karena kita berbagi ilmu, berbagi yang bermanfaat, apalagi syukur-syukur yang bisa nyimak ini dan mencobanya di rumah, sembuh, berkurang keluhannya, itu udah luar biasa. Makanya like dan share video Mas Angga ini, daripada kalian berbagi info yang gak jelas, mending berbagi informasi yang positif seperti ini, karena berbagi informasi yang bermanfaat itu insya Allah akan menjadi berkah. Jadi bukan cuma Mas Angga yang mendapatkan berkah, kalian yang meng-share semua video Mas Angga juga mendapatkan berkah semuanya. Mudah-mudahan jadi ladang pahala dan amal ibadah buat kalian semuanya. 3 pertanyaan lagi, 3 mam, terakhir ini udah. Mas Angga pilih 3 pertanyaan lagi yang belum Mas Angga jawab dan pertanyaannya nggak sama dengan yang tadi, oke? Bisa ini apa? Sperma, kualitas sperma. Sudah tadi. Sudah. Jadi yang sudah Mas Angga jawab, putar balik videonya. Nah, di situ sudah banyak informasi yang udah kita sampaikan. Kalau obat ini ginjal sebelum cuci darah. Ginjal sebelum cuci darah tadi udah Papa juga jelasin, pakai daun beluntas itu. Jadi bisa diputar ulang videonya. Daun beluntas bisa diulang ya. Apa lagi?
tunarungu bawaan gitu ya. Kalau bawaan lahir itu rata-rata nggak bisa karena kelainan pada kromosom. Mana yang udah share? Tunggu mam. Mas Angga jawab yang udah share. Saya sudah share obat buat sembelit akut, jus buah naga Santie. Santie. Makan makanan yang berserat seperti buah, sayur, Dan sejenisnya. sakit. Kak Asyriani Yunan, untuk melancarkan heads ada saraf khusus yang harus Mas Angga totok. Itu harus ketemu saya yang jelas. Kalau untuk penanganannya di rumah bisa pakai kunyit putih madu atau jus apel hijau di mix dengan kecamba pendek. Nggak bisa nggak. Menopause dini nggak bisa kalau menopause. Kalau pramenopause, sebelum menopause, Mas Angga lihat kondisi pasiennya, bisa saya panjangkan masa menopausnya. Tergantung pasiennya sih, kita lihat dulu. Kalau udah menopause nggak bisa. Itu udah kodrat seorang wanita. Tapi nggak berani. Keputihan bisa kunyit putih madu, Herawati ya. Untuk anak kecil 1 tahun yang epilepsi, Mas Angga nggak bisa kasih solusi terbaik karena belum tahu kondisi pasiennya. Lebih baik kalian konsulkan dengan dokter spesialis anak. Itu lebih bagus dan mengurangi resiko untuk kesalahan. 2 lagi, Kalau leukemia leukemia kita harus tahu kondisi pasiennya mah. Kita nggak berani kalau nggak tahu kondisi pasiennya, itu resikonya tinggi. Karena leukemia ini kanker darah. Sekali kita ambil tindakan yang salah, itu akibatnya fatal. Lebih bagus kita ngeliat kondisi pasien seperti apa, pada akhirnya kita bisa mengambil tindakan ke depannya seperti apa. Itu lebih bagus. Kalau memang dia butuh penanganan medis, harus penanganan medis. Gak boleh salah jalan kalian. nggak dulu sudah dijawab. Saya udah share, saya sering vertigo dan migrain. Daun sirsa 3 lembar, potong kecil-kecil, rebus airnya 1,5 gelas jadi 1 gelas, diminum malam hari sebelum tidur. Oke mah? Oh iya. Oke ya, Mas Angga udah kelewat ini, keasikan malah nge-live dengan kalian semua. Jadi bantu Mas Angga untuk like dan share video ini sebanyak mungkin kemanapun tempatnya, biar lebih Putar banyak yang balik. menyimak. Kalau yang belum Mas Angga jawab, bisa kalian putar balik video ini dari awal sampai belakang karena udah banyak informasi yang saya sampaikan. Like dan share video Mas Angga ini, berbagi informasi yang positif dan manfaat, itu akan jadi berkah buat kita dan akan jadi ladang ibadah buat kita, amal jariah, biar nggak Mas Angga aja yang dapat keberkahan, kalian juga mendapatkan keberkahan karena berbagi informasi yang bermanfaat. Ingat pesan Mas Angga selalu, peluang selalu ada ketika manusia itu mau berusaha, dan nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini jika Allah berkehendak. Jadi kita tutup dengan doa bersama dulu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang ada di sini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang ada di sini yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian semua diberikan rezeki yang melimpah. Mudah-mudahan kalian diberikan umur panjang. Mudah-mudahan apa yang kalian inginkan dan kalian cita-citakan mudah-mudahan tercapai. Ingat, tercapai dengan doa, usaha dan kerja keras kalian. Kita doakan untuk kedua orang tua kita. Allahumma firli wali walidayya warhumma kama rabbani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan di dunia dan kebaikan juga nanti di akhirat nanti. Birofatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi Mas Angga tutup. Salam sehat dari Mas Angga Prajabuana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.